Cicio Manasero. Hari ini kita mau ngobrolin tentang film rahasia. Film Rahasia Rasa. Rahasia Rasa ini filmnya dari ceritanya tentang Chef Reza yang diperanin Jerome Kurnia. Jadi ceritanya dia adalah seorang chef terkenal yang punya restoran fine dining, mungkin dia celebrity chef juga. Di sini tuh dia sangat ambisius, cukup arogan. Sampai suatu hari dia mengalami suatu peristiwa yang traumatis lah, yang membuat dia kehilangan indera pengecapnya. As a chef you cannot work kalau indera pengecapnya hilang ya. Di dokter dibilang kalau itu bukan medical condition, tapi itu psychological atau mungkin mental state dia lah yang agak terganggu. Akhirnya dia harus pulang ke kampung halamannya dan juga trauma healing, ngobatin trauma masa kecilnya dan juga harus go masalah yang bikin dia kehilangan indera pengecapnya. Nah dari situ akan ada plot lagi tentang misteri buku Musika Rasa gagasan Bung Karno di tahun 60-an. Along the way tentunya ketemu di perjalanannya Chef Reza, ada saya, Chef Alex, ketemu juga dengan teman masa kecilnya, Tika. Gitu sih, tanpa spoiler. Kalau lebih jadi spoiler. Dan ini sebenarnya film masak-masak yang dibalut dengan bumbu sedikit adventure dan ada romance dan juga historical alternate history tentang Musika Rasa sih. Untungnya teman kecilnya di sini yang punya konflik. Jadi maksudnya bukan yang emang lovely dovey itu gitu, yang sedekat itu tuh enggak. Maksudnya sedekat itu tapi memang mereka berdua punya konflik karakternya. Masalah yang belum selesai ya. Masalah yang belum selesai gitu. Jadi memang maksudnya aku sama Jerome sendiri karena memang ini pertama kali syuting bareng. Jadi nggak sulit juga buat kita gitu loh, nggak yang harus bener-bener cari chemistry yang sebegitunya untuk kayak memvisualkan karakter kita yang sangat deket banget gitu, yang kayak sahabat yang kayak nggak ada masalah gitu, enggak sih. Jadi kayak itu sih yang mungkin membantu juga. Jadi karena kita baru kenal juga dan karakter kita berdua di sini divisualkan juga seperti itu. Jadi ceritanya di sini it's not in the film, tapi pas kita pre-production bahas sama acting coach, sama Jerome, sama director juga tentunya, kita bikin konklusi bahwa aku sama Jerome ini mungkin memang sahabatannya udah lama, dari culinary school bareng mungkin segala macam, dan restoran fine diningnya ini we run it together. Tentunya di dapur nggak bisa ada dua matahari ya. Matahari kemarin nggak bisa Jerome misalnya executive chefnya, aku yang di bawahnya gitu. Jadi kita memang temenan udah cukup lama dan cukup dekat. Cuma dua-duanya sangat ambisius. Dia ambisius, Chef Reza, Chef Alex pun ambisius juga, ingin melebihi Chef Reza lah dari capaiannya, dari popularitasnya segala macam. Jadi memang dibilang bromance enggak, dibilang akrab temenannya udah lama, tapi nggak subconsciously sih, tapi sebenarnya kita berdua tuh saling kayak pingin bukan nusuk juga, pingin kayak gue lebih dari lo nih, pingin melebihi satunya. Jadi ada intrik-intrik begitunya, ada polemiknya lah. Kalau kendala sih menurutku enggak ya, tapi kesulitan teknis atau tantangan di setiap produksi selalu ada. Apalagi ini menyangkut dapur, masak-masak. Jadi ya paling standar syuting biasa aja enak. Iya sih, tapi karena memang kalau ada beberapa scene yang shotnya akan banyak, biasanya kita pakai dua kamera. Iya. Teknis sih. Dan menurutku malah gampang kalau syuting di Jogja ya, karena kayak ini kan kita ada yang butuh shotnya misalnya di kota. Terus begitu butuh ke gunung atau butuh ke pantai gitu, laut sejam juga udah nyampe gitu. Jadi secara mobilitasnya pun menurutku dari sisi produksi ya, bukan sisiku gitu, juga cukup mudah sih sama produksi syuting Rahasia Rasa ini. Jadi memang kita itu sampai di Jogja kalau nggak salah 4 sebelum Day One. Aku. Ya. Jadi emang kalau lokasinya tuh di Kaliurang atau Pita? Masih aku lupa nama daerahnya apa, cuman cukup jauh. Cuman memang aku udah minta sama Kaliurang, bener. Kaliurang. Iya. Sama
tim dari Rahasia Rasa pada saat itu, tim produksi, untuk gimana ya bisa nggak gue ke set yang nanti akan jadi lokasi warung itu, gimana caranya gue mau latihan motor karena medannya di sana beda banget. Lu udah latihan di Jakarta dulu kan? Ada, tapi kan latihan di Jakarta ya udah di situ-situ doang, jalannya nggak yang terjal dan segala macem. Di sana terjal banget, bener seterjal itu. Untuk aku yang kayak baru bisa belajar motor itu sulit banget, tapi aku harus bisa. Terus tambah lagi kayak aku ngeliat kan mereka sembari masing ngeset, aku ngeliat oh kurang lebih ini begini tempatnya sernya. Terus bumbu-bumbu dapurnya taruhin di sini. Karena kan once kayak kita udah masuk ke set, sebagai ini milik aku semua, aku harus nggak bingung dong kayak ini garam di mana ya, ini di mana ya gitu, istilahnya itu sih. Dan kayak udah mulai mengenal barang-barang di sekitar situ, mungkin lebih ke situ sih. Iya. Sama kalau misalnya kayak masakan di Indonesia banyak banget, balik lagi gitu, aku tidak memasak di sini dari awal karena kita punya tim dari food stylist kita juga yang dimana mereka sangat bekerja keras banget untuk film Rahasia Rasa, karena semua makanan itu sudah harus ready sebelum kita on cam dan saat kita udah standby untuk scene yang diperlukan. Dan nggak bisa cuma satu, harus beberapa. Nggak bisa cuma satu, sedangkan shot kita lumayan banyak kalau lagi bagian masak-masak. Jadi mereka emang masak banyak banget. Kayak yang di trailer tuh yang dibakar. Can you imagine tuh cuma satu dibakar terus take kedua kan habis makanan gue udah. Jadi sebenarnya menarik adalah ini pertama kalinya aku syuting di mana situasi set syutingan dicampur dengan situasi dapur. Kebayangkan? Maksudnya kayak situasi dapur dengan semua chef dan dengan semua keriuhannya ditambah dengan situasi kita kalau syuting seriuh apa, itu dijadiin satu. Itu sih. Persiapannya sangat detail karena ceritanya kan fine dining chef gitu, jadi cara motong apa segala macam itu spesifik banget, pergerakannya apa segala macam. Bahkan dikasih PR juga, dibawain timun banyak sama wortel, dibawain pisaunya sama dibawain chopping board. Kalenan chopping boardnya dibawain pulang, jadi aku latihan di rumah. Di luar dari 3 minggu kita workshop di kantor, karena kelihatan banget ya orang, dia bilang lu bisa ngeliat chef ini bagus nggak cuma dari cara dia megang pisau. Jadi itu kan kamera nggak bohong ya, kita harus belajarnya teknis itu. Bener kata Nadia, bukan masak dari nol sampai jadi gitu makanannya, enggak, tapi lebih ke teknisnya. Untungnya Mas Hanung dan Mas Faye, director dan co-director kita udah punya shotlistnya, kebutuhan gambarnya apa aja, jadi itu aja yang kita bener-bener dalemin banget, kita lancarin banget. Dan kalau aku as a fine dining chef, plating tuh susah karena plating tuh very specific. Misalnya naruh garnishnya gimana, sausnya gimana, ngelap piringnya, itu harus kayak udah biasa banget, flowing banget, elegant and efficient banget ya kalau fine dining chef itu. Jadi lebih teknis ke situ sih kalau aku. Tentunya kayak Nadia bilang, kita punya persiapan 3 minggu, jadi pas udah nyampe set ya we can already do it lah, udah siap gitu. Jadi semoga makin besar gitu atensi dari masyarakat juga untuk makanan Indonesia sendiri gitu, yang dimana isu sekarang yang ada beberapa pihak yang masih menganggap masakan Indonesia tuh kayak second class, yang padahal enggak gitu. Orang-orang di luar negeri sana malah mungkin pengen setiap hari bisa makan dengan rasa yang sekaya itu rempah-rempahnya gitu. Tapi kalau kita kayak tidak bisa memberikan dan merayakan itu lebih besar gitu, itu sih yang kita pengen. Ya rendang aja setiap tahun tuh pada list 100 top food atau apa, rendang is always up there, top 5, top 3 selalu ada. Jadi kalau nggak kita, siapa lagi yang akan cinta sama kuliner kita sendiri